Tahun 2021 telah berlalu, tahun 2022 siap kita lalui. Mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah, karena kasih Tuhan akan tetap menemani kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri tanpa penyertaan kuasa-Nya. Hari ini, kita akan memulai perjalanan kehidupan ini dengan tuntunan Tuhan, tuntunan yang akan membimbing kita sampai di penghujung tahun ini. Saudara-saudara, kebaktian tahun baru ini berlangsung di dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, saat ini kita mengawali rasa syukur kita atas anugerah Allah. Sebab kita sudah melewati tahun 2021 dengan segala suka dan dukanya. Dan saat ini kita siap untuk memasuki lembaran baru di tahun 2022 dengan tetap mengimani bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kita semua.
Saudara-saudara, marilah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, sebagaimana doa Musa yang terdapat di Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 17. Ya Tuhan, Engkaulah tempat kami berlindung turun-temurun. Sebelum gunung-gunung diciptakan, sebelum bumi dan dunia Kau bentuk, Engkaulah Allah yang kekal, tanpa awal, tanpa akhir. Kau menyuruh manusia kembali ke asalnya, menjadi debu seperti semula. Bagimu, 1000 tahun seperti 1 hari. Hari kemarin yang sudah lewat seperti 1 giliran jaga di waktu malam. Kau menghanyutkan kami seperti mimpi, seperti rumput yang bertunas. Di waktu pagi ia tumbuh dan berkembang, tetapi menjadi layu di waktu petang. Kami terkejut oleh kemarahan-Mu dan habis binasa oleh murka-Mu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dosa kami yang tersembunyi terlihat oleh-Mu. Hidup kami pendek karena kemarahan-Mu, tahun-tahun kami berakhir seperti hembusan nafas. Masa hidup kami hanya 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi hanya kesukaran dan penderitaan yang kami dapat. Sesudah hidup yang singkat, kami pun lenyap. Siapakah yang mengenal kedahsyatan murka-Mu atau cukup sadar akan akibat kemarahan-Mu? Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Ya Tuhan, sampai kapan Engkau marah? Kembalilah dan kasihanilah hamba-hamba-Mu. Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami setiap pagi, agar kami gembira dan menyanyi seumur hidup kami. Berilah kami kebahagiaan seimbang dengan penderitaan yang kami tanggung dalam tahun-tahun sengsara. Tunjukkanlah karya-Mu kepada kami hamba-hamba-Mu, dan kuasa-Mu yang semarak kepada keturunan kami. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah kami, supaya segala pekerjaan kami berhasil. Amin. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentang, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku, kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan
Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuni oleh-Nya, kini terimalah berita anugerah-Nya yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekap. Oh, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa Tuhan akan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, mari kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam segala keterbatasan kami, ya Allah, biarlah kiranya sapaan firman-Mu sajalah yang menuntun kami untuk menapaki hari-hari kami yang penuh dengan misteri. Terangilah hati dan pikiran kami yang terbatas ini. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kapan sih pandemi ini akan selesai? Kapan kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu? Kapan kita bisa kembali berkumpul tanpa harus was-was? Jawabannya, tidak tahu. Ketika kita bicara tentang waktu, maka akan selalu ada ketidaktahuan karena ada masa di mana kita belum menjalaninya. Uniknya, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tubuh kita, pikiran kita, dan perasaan kita selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan apa yang akan terjadi. Misalnya begini, rasa lapar, rasa haus, kantuk, semua itu adalah cara tubuh kita, dalam tanda petik, berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Kita belum makan, tapi tubuh kita sudah memberikan pesan. Kita belum tidur, tetapi tubuh kita sudah memberikan pesan melalui rasa kantuk. Begitu juga dengan, katakanlah misalnya rasa takut, rasa khawatir, cemas, was-was. Semua itu juga merupakan cara pikiran dan perasaan kita berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Yang berbahaya adalah kalau pesan yang disampaikan oleh tubuh, pikiran, ataupun perasaan kita terlalu banyak. Atau sebaliknya, terlalu sedikit, bahkan tidak ada pesan. Terus-menerus lapar, selalu merasa khawatir, rasa kantuk yang tidak kunjung hilang, tidak memiliki rasa takut. Ini yang berbahaya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, di balik ketidaktahuan kita, Allah Sang Pencipta memperlengkapi kita dengan segala yang perlu. Dan tidak hanya kelengkapan diri saja yang mencakup tubuh, pikiran, dan perasaan, Allah juga memberikan janji akan karya keselamatannya sampai kepada akhir. Allah berkarya di sepanjang waktu dan bahkan melampaui waktu. Langit baru dan bumi yang baru. Ini adalah gambaran yang menunjukkan bahwa ada harapan pada suatu akhir yang diwujudkan bersama-sama antara Allah dengan ciptaan, termasuk dengan kita, Anda dan saya. Allah berkarya melalui proses penciptaan yang tidak pernah berakhir.
Langit baru dan bumi baru adalah bukti bahwa Allah terus-menerus mencipta. Allah tidak pernah selesai dengan karyanya. Allah selalu membarui ciptaannya. Penciptaan dan pembaruan yang Allah kerjakan ini tentunya juga membutuhkan respons dari seluruh ciptaannya, termasuk kita. Allah yang kita imani bukanlah Allah yang diktator, bukanlah Allah yang menetapkan segala sesuatu sesuka hatinya tanpa peduli dengan apa yang dijalani oleh ciptaan. Sekalipun mungkin hal itu bisa saja dilakukannya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang mengajak seluruh ciptaan untuk bergerak bersama, untuk berproses bersama. Allah yang mengundang kita untuk turut serta di dalam karyanya yang menyeluruh. Sebagai wujud keterlibatan kita di dalam karya Allah yang tanpa akhir itu, Allah di dalam diri Yesus Kristus memberikan suatu tawaran yang diberikan kepada kita. Tawaran tersebut tertuang di dalam bacaan Injil kita hari ini. Kepedulian membuat kita menjadi rapuh. Kepedulian membuat kita menjadi lemah. Kok bisa? Ya, ketika kita peduli kepada sesama, maka ada yang harus dikorbankan. Ada yang harus diredam ketika kita ingin menunjukkan kepedulian kita. Dan ketika kita mengorbankan ego kita, maka di situ kita menjadi lemah. Kita menjadi rapuh. Kita tidak seperti yang kita inginkan. Karena kita tergerak oleh belas kasihan kita, karena kita tergerak oleh empati kita ketika melihat sesama kita. Begitu pula dengan Allah. Allah merapuh demi terwujudnya relasi dengan ciptaan. Allah harus meninggalkan tahta dan kuasanya demi mewujudkan cinta dan kepedulian terhadap ciptaan. Kemuliaan dan tahta itu ditinggalkan oleh Allah karena ada dorongan cinta yang besar. Dan disitulah Allah merapuh. Di dalam bacaan kita di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kerapuhan adalah konsekuensi dari relasi. Sekaligus menjadi rumah bersama bagi terwujudnya kesetaraan dan pemulihan. Inilah tawaran Kristus bagi kita. Ketika kita menjalani hari ini, tahun yang baru ini, maka ada satu harapan akan tercapainya sesuatu yang lebih baik. Kita berharap akan suatu tatanan hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita berharap akan terwujudnya langit baru dan bumi yang baru. Dan ketika kita menjalani misteri kehidupan ini, maka tawaran yang disampaikan oleh Yesus ini menjadi tawaran yang sebaiknya kita terima. Tawaran untuk menjalani kepedulian, tawaran untuk merapuh demi sesama kita, untuk menghadirkan kesetaraan dan pemulihan. Selamat tahun baru, Allah menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita bersama menyatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersyafaat. Di tengah keterbatasan kami, di tengah ketidaktahuan kami, di tengah segala sesuatu yang akan terjadi di depan kami menyandarkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya kami pun dapat merespons panggilan-Mu ketika kami menjalani hari-hari kami. Kami sadar ya Allah, bahwa kami dipenuhi dengan keterbatasan, bahwa kami dipenuhi dengan kerapuhan. Tetapi biarlah kiranya segala keterbatasan, kerapuhan, kelemahan kami tidak membuat kami berhenti untuk mengasihi. Tidak membuat kami berhenti untuk terus memandang wajah-Mu dalam diri sesama kami, bahkan sesama ciptaan. Pada saat ini ya Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang pada saat ini bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang pada saat ini harus terbaring lemah, membutuhkan perawatan yang lebih. Biarlah kiranya Engkau saja yang memberkati mereka, menguatkan mereka, memulihkan mereka. Biarlah di dalam segala keterbatasan tubuh mereka, mereka dapat terus mengandalkan Engkau. Mereka dapat terus bersandar hanya kepadamu saja. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan, peran serta dokter di dalamnya. Dan kiranya Engkau juga memperlengkapi kami agar kami dapat memberikan semangat dukungan, sehingga melalui kami, saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh ini, juga dapat merasakan damai dan cinta-Mu. Kami juga berdoa ya Allah, untuk setiap kami yang pada saat ini bergumul dengan segala persoalan hidup, bergumul dengan masalah di dalam keluarga, masalah finansial, masalah di tempat pekerjaan, masalah di sekolah. Biarlah kiranya Engkau saja yang memberikan kepada kami, menumbuhkan kepada kami damai dan cinta. Sehingga ketika kami berelasi, kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami juga melihat kebutuhan sesama kami. Dan terlebih lagi, biarlah kiranya kami dapat menempatkan Engkau sebagai yang utama di dalam segala pengambilan keputusan yang kami lakukan. Sehingga segala sesuatu yang kami putuskan, semuanya seturut kehendak-Mu saja. Pada akhirnya ya Allah, kami menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ada begitu banyak persoalan yang telah kami tinggalkan, dan kami mau tidak mau bersiap untuk menghadapi persoalan-persoalan yang baru. Kiranya Engkau saja yang memberikan kepada kami kekuatan dan kemantapan di dalam kami melangkah, memasuki hari-hari kami yang baru. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing dengan mengingat sabda Allah yang sebagaimana tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah, Bapa kami sembah syukur padamu. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami tidak kekurangan satu apapun. Kami bersyukur atas damai sejahtera dan sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mewujud nyatakan rasa syukur kami ini melalui persembahan. Kami menyadari ya Allah, bahwa apa yang telah kami berikan saat ini tidaklah sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami tetap mohon kepada Engkau, biarlah Engkau sendiri akan mengudus sucikannya, dan biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat marifat, sehingga mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepadamu beberapa sahabat yang mengasihimu apa adanya, yang membakar semangatmu sebelum langkahmu lesu dan gontai. Kiranya cahaya harapan senantiasa bersemayam di dalam mimpi-mimpimu. Kiranya Tuhan mengajarkanmu untuk mensyukuri hidup melalui kenangan-kenangan masa lalu yang manis dan indah. Dan ketika temaram senja datang, kiranya engkau masih menjadi seorang yang lemah lembut bagi sesamamu. Amin.